Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan termodinamika teknik kimia 2. Ya, sebelum saya masuk ke materi, mungkin dari kalian ada tugas yang kemarin tentang menggambar grafik vapor liquid equilibrium yang ditanyakan. Ada? Ya, dari tugasnya apakah ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Iya, yang mana? Itu Pak yang pas grafik T, grafik T itu kan buat nyari suhunya itu kan ada apa selisihnya itu. Nah itu cara nyari selisihnya itu gimana Pak? Apa harus trial gitu? Maksudnya angkanya tidak pas gitu, tak? Iya. Saya bingungnya di situ sih Pak. Kalau kemarin. Jadi coba-coba. Sebenarnya itu ya kalau menggunakan Excel itu persamaannya bisa dikeluarkan, Pak. Ya, jadi kan ada 2 grafik ya dalam satu tampilan. Nah, jadi bisa klik kanan ya, add equation ya itu add equation atau apa itu tulisannya. Itu bisa dikeluarkan persamaannya. Nah, dari persamaannya itu ya, kita masukkan X-nya berapa, Y-nya kan dapat nanti. Itu cara yang paling cepat ya, seperti itu. Selama ini kan kita manual kan ya, jadi pakai garis biasa yang diinsert ya, yaitu tidak apa-apa, tapi secara akurasi itu mungkin ada kelirunya ya. Jadi akurasinya tidak sebagus apabila kita menggunakan persamaan. Caranya gitu. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, kalau tidak ada, saya masuk ke materi. Ya. Ya, materi ini sudah ada di VLM, sudah saya upload dari kemarin, bisa di-download. Nanti videonya bisa ini ya, kalau sudah saya masukkan ke YouTube saya kabari. Untuk minggu depan kita kuis ya, jadi minggu ke-4. Tapi nanti saya kuisnya rencananya itu kelas A, B, dan C itu saya gabung. Jadi tidak kelas yang Senin dulu baru yang Selasa ya. Saya gabung hari Sabtu. Tapi kayaknya sih nggak Sabtu ini, jadi Sabtu depan ya. Kalau Sabtu ini kok rasanya terlalu mepet ya nanti. Ya, kita akan belajar tentang azeotrop dan hukum Henry. Yang pertama adalah tentang azeotrop. Mungkin kita sering dengar istilah azeotrop, campuran azeotrop, distilasi azeotrop. Nah, azeotrop itu sebenarnya apa sih? Jadi azeotrop merupakan penggabungan 2 atau lebih komponen yang tidak bisa dipisahkan melalui distilasi sederhana. Maksudnya ketika campuran ya, 2 atau lebih komponen dilakukan distilasi yang bukan bertingkat ya. Distilasi sederhana itu gampangannya distilasi yang menggunakan labu layer 3 dan kondensor yang bisa dilakukan di laboratorium, itu termasuk distilasi sederhana. Intinya dia cuma satu stage saja ya.
tidak ada stage 2, 3, dan sebagainya. Nah, ketika dia dilakukan distilasi sederhana, pada komposisi tertentu dia itu stagnan. Jadi dia tidak mau meningkat kemurniannya. Contohnya saja, misalkan metanol air. Ya, katakanlah metanol itu titik azeotropnya pada komposisi fraksi kemurnian metanolnya 98. Dari 98 menuju 99,99%, dia tidak bisa, karena dia antara metanol dengan air, dia bisa membentuk campuran azeotrop. Ya, kalau 98% dipakai apa ya metanol biasanya pelarut ya, pakai solvent gitu mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan dipakai untuk bahan bakar itu nanti yang bermasalah. 2% air di dalam bahan bakar itu masalah sekali ya, bikin mesinnya tidak bisa nyala nanti. Mengapa campuran azeotrop bisa terbentuk? Nah, ini azeotrop terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik sifat fisika antar partikel tidak sejenis pada suatu campuran. Misalkan metanol dan air. Dia sama-sama punya gugus OH. Metanol punya gugus fungsional OH, air punya ikatan H dengan O dan H dengan O sebanyak 2. Ya. Sehingga nanti dia bisa membentuk ikatan hidrogen yang menyebabkan dia tarik-menarik. Kalau saya gambarkan, ini sebenarnya sudah ya, ini waktu minggu pertama mungkin ya, itu saya singgung sekilas. Ya. Ini ada campuran azeotrop, ya. Misalkan contohnya adalah metanol air H2O. Kalau digambar CH3O H ini punya 2 pasangan elektron bebas PiB. Kemudian ada air, ya. Ini H ini juga punya 2 pasangan elektron bebas. Nah, antara metanol dan air, nah ini H pada H2O, ya, ikatan ini itu dia terikat secara fisika. Jadi ikatannya ikatan fisika, seperti magnet gitu ya, ditarik. Kemudian yang H ya, pada metanol, dia juga terikat secara fisika pada pasangan elektron bebas pada H2O. Nah, ini yang disebut juga dengan ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini yang nantinya dia bisa membentuk campuran azeotrop. Ya, sehingga nanti kalau misalkan ya titik didih metanol itu 65, titik didih air itu 100, ya. Titik didih metanol itu 65 derajat Celcius, titik didih air itu 100 derajat Celcius. Ya. Apabila metanol, campuran metanol dan air dia dipanaskan, nah dia dipanaskan, maka nanti yang menguap duluan kan otomatis metanolnya. H2O-nya masih di bawah ya, jadi liquid. Nah ini nanti ada yang menarik. Ya, ada yang menarik metanol
ini, ya, yaitu yang menarik adalah air. Ya, ini yang menyebabkan pada komposisi tertentu metanol itu tidak bisa bertambah kemurniannya apabila dilakukan distilasi sederhana. Dan ini nanti ada dua gaya kan ya. Ini menguap, kemudian ini adalah gaya tariknya. Jadi nanti kalau grafik azeotrop digambar, jadinya kayak gini. Ini misalkan yang versus suhu. Nah, ini. Nah, ini ada titik, kemudian ini ada. Nah, ada kayak gini. Ini fraksinya 1, kemudian ini fraksinya 0. Nah, kemudian yang ini itu apa? Ya. Yang ini itu adalah titik azeotrop. Nah, titik azeotrop. Kemudian yang ini kalau ditarik ke bawah, ini kan nanti dapat X1 dan Y1 azeotrop. Nah, pada titik azeotrop, dia itu komposisinya maksimal. Tidak bisa bertambah tinggi lagi, nggak bisa. Misalkan, ya, ini kan 65 derajat Celcius. Ini 100, ini nggak pas ini. Anggap saja di sini pas ya, 100 derajat Celcius. Nah, apabila kalau kita membaca grafik azeotrop, ya, ini kan dia memasang suhu distilasinya otomatis kan antara 65 sampai 100. Misalkan saja dipasang 70, ya. Nah, nanti naik sampai 100. Kalau sudah 100 ya nanti kemungkinan air dan metanol menguap. Nah, ini kan terus grafiknya turun. Bapak kalau ini kan kalau melihat sumbu Y-nya ini kan grafiknya turun. Apakah bisa misalkan kalau sudah mencapai 100 derajat Celcius kemudian suhu distilasinya diturunkan terus kemudian fraksi metanolnya jadi 1, apakah bisa? Jawabnya tidak bisa. Tidak bisa kecuali kalau ada perubahan tekanan. Kalau misalkan suhunya setelah mencapai 100 kemudian diturunkan ya sampai 95 misalkan, ya nanti larinya ke arah kiri, ya jadinya gini, ya fraksinya jadi kecil, ya. Nah, sehingga pada distilasi azeotrop itu ada yang namanya merubah tekanan. Tekanannya diturunkan agar gaya tarik antara H2O dan metanol ini jadi lemah. Jadi tekanan diturunkan untuk melemahkan ikatan. Ya, kalau ikatannya lemah, otomatis air dan metanol kemungkinan terpisahnya lebih besar, sehingga nanti kemurnian metanol jadi lebih bagus, yaitu distilasi azeotrop. Mungkin dari kalian yang ini ya, saya itu pernah dengar ya, di jurusan teknik mesin itu ada yang mobilnya dia menggunakan bahan bakar etanol ya. Mobil yang dilombakan itu yang ada di bengkel itu ya.
Ya, saya pernah ke bengkelnya sekali waktu itu, dan ada mobil yang bahan bakarnya menggunakan etanol. Jadi dia struktur mesinnya seperti mesin diesel. Dia tidak menggunakan busi, tapi menggunakan kompresi. Kalau kalau apa mobil diesel kan mengandalkan kompresi dia. Nah itu kalau bahan bakarnya etanol dan etanolnya harus 99,99%. Ada airnya 1% aja sudah berebut ya, mesinnya nggak mau nyala. Untuk itu perlu dilakukan distilasi azeotrop. Ya barangkali dari kalian yang ini ya apa namanya, misalkan ngajak kolaborasi anak mesin ya, tanya-tanya etanol yang dibutuhkan buat menjalankan mobil prototipenya itu etanol yang seperti apa ya, nanti bisa kolab. Biasanya ada juga yang dicampur dengan ini mobil listriknya apa, peningkat oktan ya peningkat oktan yang biasanya apa dipakai untuk balapan itu ya, itu kan bahan bakarnya ada peningkat nilai oktannya. Ya kembali ke azeotrop, kok tadi malah bahas mobil, nggak apa-apa. Nah, kemudian jenis-jenis azeotrop itu ada dua. Nah, ini saya jelaskan sekilas saja ya. Sebenarnya azeotrop itu lebih detailnya itu ketika kita S2 ya. Saya dulu itu dapat azeotrop ketika S1 itu cuma pengenalan saja. Ya, ini saya kenalkan saja juga. Nanti lebih detailnya pada S2 ya. Termasuk menggambar grafik azeotropnya juga. Ya, jenis-jenis azeotrop ini ada dua. Ini yang saya bahas ini azeotrop biner ya, yaitu azeotrop positif dan azeotrop negatif. Azeotrop positif ketika titik didih azeotrop lebih rendah dari komponen penyusunnya. Ya nanti ada grafiknya. Ya. Kemudian yang kedua azeotrop negatif ketika titik didih azeotrop lebih tinggi dari komponen penyusunnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah grafik untuk azeotrop positif. Nah, ini. Nah, dia titik didih dari azeotropnya itu di bawah dari titik didih kedua campurannya. Ini ada campuran metanol dan kloroform, di mana titik didih kloroform ini lebih rendah daripada metanol. Tapi titik didih azeotropnya itu di bawah kloroform malahan. Jadi ketika campuran metanol dan kloroform, dia dipanaskan pada suhu tertentu, itu bisa membentuk campuran azeotrop ya. Ya, di sini ada suhu azeotropnya. Ini. Ini versus suhu ya. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah versus tekanan. Kan kebalikannya ya kalau versus tekanan. Nah, ketika campuran kloroform dan metanol, dia pada titik azeotrop, dia kan sudah komposisi maksimalnya. Ya, kalau ini kloroform di bawah metanol, titik didihnya berarti ini adalah X1-nya punyanya kloroform. Misalkan saja ini titik azeotropnya kloroform berarti X1-nya katakanlah 0,65.
X1 untuk kloroform ini 0,65. Agar kloroform bisa meningkat kemurniannya misalkan menjadi 90%, ini bagaimana caranya? Nah, caranya kalau sudah tidak bisa memainkan suhu, ya maka suhunya dijaga konstan, misalkan pada ini ya, titik azeotrop ya. Ini caranya dengan eh, mengubah pressure-nya, mengubah tekanannya. Ya, tekanannya diturunkan. Ya, ini kalau versus P ini kan ya, grafiknya gini. Ya, setelah dia naik kemudian dia turun ya. Ya, ketika sudah mencapai titik azeotrop, dia tekanannya diturunkan. Berarti ini kalau dia sudah mencapai suhu azeotrop, ya, tidak memungkinkan untuk mengubah suhu lagi, ya, agar kemurniannya bisa jadi 90%. Caranya itu tekanannya yang harus diturunkan, ya, karena ini grafik azeotropnya ini yang setelah titik azeotrop ini kan turun grafiknya, berarti tekanannya harus diturunkan. Nah, caranya seperti itu. Nanti bisa kalau tekanannya diturunkan, kloroform bisa sampai 90%, kemurniannya bahkan 99,99%. Yang kedua ini azeotrop negatif. Kalau azeotrop negatif, ini titik didih azeotropnya di atas kedua campuran. Ini ada campuran air dan campuran asam formik. Ini X-nya mole fraction formic acid ya ini. Ya. Nah ini setelah air dipanaskan, 373 itu kan 100 derajat Celcius, dipanaskan sampai 382 Kelvin, ini kan berarti 109 derajat Celcius. Nah, ketika sudah mencapai titik azeotropnya, apabila dia dipanaskan lagi ya jadinya superheated steam, ya, bisa membentuk superheated steam. Kalau suhunya diturunkan, ya nanti larinya ke arah kiri, ya, larinya ke arah kiri. Nah, sehingga untuk membentuk kemurnian asam formik ini agar dia kemurniannya bisa lebih tinggi dari fraksi azeotropnya, itu tekanannya yang harus diubah, ya, bukan suhunya. Karena kalau main suhu dinaikkan, diturunkan, ya nanti larinya ke arah kiri semua. Nah, tekanannya dinaikkan apa diturunkan ya? Tekanannya kalau melihat grafik XY versus tekanan, ini kan setelah azeotrop dia naik. Berarti ini tekanannya harus dinaikkan agar mendapatkan asam formik yang lebih murni. Jadi perlakuannya beda. Kita distilasi azeotrop, campuran azeotrop positif sama azeotrop negatif itu berbeda ya treatmentnya. Kalau azeotrop positif ini distilasinya tekanannya diturunkan, berarti menggunakan pompa vakum, ya. Pompa vakum disedot, ya. Nanti kan tekanannya pasti kurang dari 1 atm. Kalau azeotrop negatif, ya, distilasinya ya harus malah dipompa ya, bukan divakum ya, dipompa, didorong ya agar tekanannya lebih dari 1 atm. Ya, sebelum lanjut ke hukum Henry tentang azeotrop, apakah ada yang ditanyakan?
Nah, kalau nggak ada, saya lanjut. Ya. Model sederhana untuk VLE. Kita kenal ada hukum Rolle dan ada hukum Henry. Kalau hukum Rolle sudah kita bahas minggu kemarin dan kita menggambar grafik vapor liquid equilibriumnya. Sekarang kita masuk ke hukum Henry. Ini bukan hukum Henry yang listrik ya, di fisika itu bukan ya. Ini hukum Henry pada vapor liquid equilibrium. Asal-usul hukum Henry. Pada hukum Rolle diasumsikan tidak ada gas yang terlarut ke dalam liquid. Ini asumsi hukum Rolle. Namun kenyataannya pada beberapa gas tertentu memiliki titik kritis E dan P, PC dan PC kurang dari kondisi ruang atau 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Hal ini menyebabkan adanya gas yang terlarut ke dalam fasa liquidnya. Jadi kalau kita mengingat kembali, campuran pada titik kritis itu kan campuran di mana tidak bisa dipisahkan fase liquid dan gasnya, ya, sehingga memungkinkan gas itu terlarut ke dalam liquid. Pada kondisi ini, hukum Rolle tidak sepenuhnya benar, sehingga pada kasus ini dapat diselesaikan dengan hukum Henry. Ini ada asumsi hukum Henry, berlaku pada tekanan yang rendah sampai menengah. Yang kedua, spesies sebagai larutan yang sangat encer dalam fasa cair. Ini larutannya encer ini karena alasannya gas itu agar bisa masuk atau berdifusi ke dalam liquidnya. Kalau pekat kan gas itu sulit masuknya. Persamaan hukum Henry itu mirip dengan persamaan hukum Rolle. Cuma bedanya pada ini HI. Kalau hukum Rolle ini kan tekanan saturated ya, P-sat. Kalau hukum Henry, P-satnya diganti dengan H. Karena P diganti dengan H, berarti kan harus pada dimensi yang sama, yaitu tekanan. Nah, karena sama-sama dimensi tekanan, maka tetapan Henry itu satuannya juga satuan tekanan, ATM, bar, pascal, kilopascal, ya satuan tekanan. Ini sehingga jadi YI kalikan P sama dengan SI kalikan HI. Ya, kalau ada dua komponen ya berarti tinggal di total saja. Ini ada tabel tetapan Henry yang saya ambil dari buku Smith-Vanes, ya. Henry constant for gas dissolved in water. Ya, tetapan Henry pada fasa gas terlarut di dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Ini ada asetilen, udara, karbon dioksida, dan sebagainya. Kemudian ini ada nilai tetapan Henry, satuannya bar, ya, satuannya tekanan. Nah ini maknanya apa sih? Ya. Maksudnya maknanya gini, ya. Misalkan saja ini ada asetilen. Asetilen tetapan Henry-nya itu ada 1350 bar. Artinya untuk melarutkan asetilen secara sempurna itu diperlukan tekanan sebesar 1350 bar. Berarti kalau udara 72.950 bar, berarti untuk memasukkan udara ke dalam air itu diperlukan tekanan yang jauh lebih besar, yaitu 72.950 bar apabila dibandingkan dengan asetilen. Ini. Sehingga maknanya dapat diartikan dengan
makna yang lain, ya, tapi sama. Nah, berarti kalau semakin besar tetapan Henry-nya, dia menunjukkan zat itu semakin sulit larut ke dalam air. Contohnya paling besar apa ini? Helium. Helium itu 126.600 bar. Berarti helium ini sulit larut ke dalam air. Ya, yang sering kita hirup sehari-hari ini oksigen 44.380. Ini ada hidrogen sulfida H2S. H2S ini 550. Lah ini bahaya sekali. Ini H2S, dia sifatnya sudah beracun, tetapan Henry-nya sangat kecil pula. Berarti kalau misalkan ya ini hubungannya dengan fenomena alam yang sedang terjadi sekarang ini, yaitu gunung meletus. Ya. Mengapa kalau terjadi gunung meletus kita dilarang mendaki? Ya, selain nanti kena awan panasnya, itu juga rentan kita keracunan hidrogen sulfida. Kalau di gunung itu kan yang ditakutkan ini hidrogen sulfida H2S. Apabila hidrogen sulfida bertemu dengan oksigen, keduanya sama-sama kita hirup. Ya. Yang larut ke dalam darah itu lebih cepat hidrogen sulfida daripada oksigen. Nah, sehingga nanti kita keracunan, ya, oksigennya sedikit, hidrogen sulfidanya banyak. Ya. Karena kalau melihat nilai tetapan Henry-nya, hidrogen sulfida ini berapa kalinya ini ya? Ini kan jauh sekali, 550 dengan 44.000. Nah, itu. Nah, ini ada contoh 10.2. Dengan asumsi bahwa air berkarbonasi hanya mengandung CO2 komponen 1 dan H2O komponen 2, tentukan komposisi fase V dan L dalam kaleng soda dan tekanan yang diberikan pada kaleng pada suhu 10 derajat Celcius. Konstanta Henry untuk CO2 dalam air pada 10 derajat Celcius adalah sekitar 990 bar dan X1-nya 0,01. Ya, ini mari kita kerjakan dengan pendekatan hukum Henry. Ya, ini. Hukum Henry untuk komponen 1 dan hukum Rolle untuk komponen 2. Nah, ini ditulis untuk komponen 1, Y1 kalikan P sama dengan X1 kalikan H1. Untuk komponen 2, Y2 kalikan P sama dengan X2 kalikan P2 sat. Nah, ini ada alasannya. Pada soal ini kan CO2 larut ke dalam air. Yang terlarut itu menggunakan hukum Henry. CO2 kan komponen 1, ya. H2O komponen 2. Berarti yang komponen 1 dia menggunakan hukum Henry, menggunakan rumus Henry. Yang komponen 2 dia menggunakan hukum Rolle. Jadinya kayak gini. Nah, jadi ditinjau yang terlarut itu yang mana? CO2 terlarut ke dalam air, berarti CO2 menggunakan hukum Henry, airnya menggunakan hukum Rolle. Ya, jadinya kayak gini. Kalau yang di bawah, ya, ini untuk tekanan totalnya, P sama dengan X1 kalikan H1. Ini adalah untuk ini, kalau komponen 1 kan Henry, ya, sehingga ini X1 kalikan H1, bukan X1 kalikan P1 sat, yaitu beda ya. P1 satnya diganti tetapan Henry. Plus X2 kalikan P2 sat. Kita kerjakan dengan tetapan Henry 990 bar, ini di soal, dan P2 sat sebesar
0,01227 bar dari steam tabel pada 10 derajat Celcius. Ini steam tabel. Coba kita cek ya di steam tabel itu apakah benar nilainya segitu. Ini kalau steam tabel saturated steam ya ini. Kalau superheated steam kok rasanya ini ya berlebihan dengan suhu 10 derajat Celcius. Sepuluh derajat Celcius itu kan 283. Ini sampingnya ini tekanan ya 283. Kemudian ini 1,227 kPa. Ingat-ingat ya nilainya ini 1,227. Ya, ini kPa ke bar ya. 1 bar sama dengan 100.000 Pascal. Berarti kalau kPa ya 100.000 dibagi 1000 jadinya 100. Ya ini dibagi 100 ya, sehingga jadi 0,01227 bar. Kemudian ini ada tekanan total. Berarti tekanan total sama dengan pakai rumus yang ini ya, yang di bawah ini. X1-nya 0,01, ini ada di soal. 0,01 kalikan tetapan Henry 1 990 bar plus 0,99 ini X2 1 dikurangi 0,01 ya, kalikan P2 sat ya, P2 satnya yang dari steam tabel tadi dihitung dapat 9,912 bar. Kemudian dengan hukum Rolle, persamaan 10.1 ditulis untuk komponen 2. Ini menggunakan hukum Rolle. Ini persamaan yang ini ya, tadi. Dimasukkan semuanya, Y2-nya dapat 0,0012. Di mana Y1 sama dengan 1 min Y2, sama dengan 1 min Y2. Y2-nya ini 0,0012. 0,9988 dan fase uap merupakan hampir CO2 murni seperti yang diharapkan. Ya, sebenarnya air berkarbonasi itu CO2 yang terlarut itu dikit ya. Banyak CO2 yang tidak terlarut. Sehingga kalau kita buka ya minuman kaleng yang berkarbonasi itu kan langsung nyembur ya, itu gasnya. Ya, habis. Terima kasih. Sebelum kita ke latihan yang saya ambil di buku Smith Vanes, apakah ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya izin bertanya. Ya, yang mana? Tadi kan dikatakan bahwa hukum Henry itu diasumsikan bahwa berlaku pada tekanan yang rendah sampai menengah. Di sini tuh maksudnya rendah sampai menengah itu kenapa ya, Pak? Terus untuk rentang, maksudnya rentang tekanannya rendah sampai menengah itu kira-kira berapa ya, Pak? Ya, hukum Henry berlaku pada tekanan yang rendah sampai menengah ya. Kalau tanya rentangnya, itu tiap orang jawabnya bisa beda, Mas. Ya, ini justifikasi saja. Ya kalau 0, 1, ya, 2 itu ATM ya, 012 ATM itu ya masih rentangnya rendah sama menengah. Kalau tekanan tinggi nggak bisa ya, karena kalau tekanannya tinggi itu ada yang namanya faktor kompresibilitas. Jadi nanti di chapter 11 ya, nanti bagiannya bunyinya itu ada
fugasitas dan faktor kompresibilitas. Ya. Fugasitas itu lambangannya F, kompresibilitas itu lambangnya Z. Artinya fluida itu terkompres. Ya. Gas jadi cair, cair jadi padat. Ya. Itu kalau sudah terjadi perubahan fasa, ya tentu saja hukum Henry tidak berlaku lagi. Ya sudah di luar aturan hukum Henry. Ya. Yaitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang tanya? Ada yang tanya? Ya, ini cukup mudah. Ya, ya nanti kuisnya hukum Raoult dan hukum Henry. Ya materi yang sudah saya upload di VLM semuanya itu nanti jadi materi kuis tidak minggu ini ya, kuisnya minggu depan mungkin hari Sabtu. Nanti saya kabari lagi jamnya jam berapa. Ya pagi lah ya. Paling ya kalau pagi, kalau nggak jam 9 ya jam 10. Ya, ini yang bawah ini dibaca sambil nyanyi ya. Kalian pasti tahu ini lagu apa. Nah, kita coba latihan. Saya cari yang hukum Henry. Ya, saya samakan saja seperti kelas yang kemarin 10.13. 10.13 a concentrated binary solution containing mostly species 2. Berarti ini ada larutan biner. Concentrated itu berarti ada yang terlarut dia. Berarti larutan biner yang mana ada salah satu dari dua senyawa itu yang terlarut. Terdiri dari dua komponen. But X2 tidak sama dengan 1. Ini artinya kalau X2 kan biasanya pelarutnya. Pelarutnya itu fraksinya tidak sama dengan 1, berarti ada yang terlarut. Is in equilibrium with a vapor phase containing both species 1 and 2. Ya, dia berada pada fasa equilibriumnya. Kemudian vapor phase-nya, ya, fasa gasnya itu terdapat komponen 1 dan 2. The pressure of these two phase system is 1 bar. Berarti tekanan total ada senilai 1 bar. Ya, tekanan totalnya 1 bar. Suhunya 25 derajat Celcius. Berdasarkan data, tentukan X1 dan Y1. Tetapan Henry 1 200 bar, tekanan 21 rated-nya 0,1 bar. State and justify all assumption. Ya, kita kerjakan bersama. Ini ada campuran biner. Ya, ada campuran biner. Ini komponen 1. Kemudian ada komponen 2. Komponen 1, ya, dia yang terlarut.
komponen 2 dia pelarutnya. Berarti kalau yang terlarut dia menggunakan ketentuan hukum Henry. Di mana kalau hukum Henry itu adalah Y1 kalikan P sama dengan X1 kalikan H1. Komponen 2 karena dia pelarutnya, maka dia mengikuti ketentuan hukum Raoul. Di mana Y2 kalikan P sama dengan X2 kalikan P2 satu repet. Ini kan ya. Terus diketahui apa lagi? Diketahui X1 bentar tak lihat soal. X2. X2 tidak sama dengan 1. X2 tidak sama dengan 1. Kemudian tetapan Henry 1 sebesar 200 bar. P2 satu rated sebesar 0,1 bar. Tekanan totalnya 1 ya tadi. Ditanyakan X1 berapa, Y1 berapa. Ya. Nah ini ada H1, P2 sat dan P yang diketahui secara pasti. Berarti menggunakan rumus yang apa ya? Yang di PPT saya tadi kan P sama dengan X1 kalikan H1 plus X2 kalikan P2 sat. Nah ini kalau melihat yang diketahui dimasukkan rumus ini kan ada dua variabel yang tidak diketahui. Berarti harus menggunakan persamaan lain. X1 plus X2 sama dengan 1. X2 sama dengan 1 min X1. Nah, ini disubstitusi ke sini. Sehingga ini jadi P sama dengan X1 kalikan H1 plus dalam kurung 1 dikurangi X1 kalikan P2 satu rated. Ini 1 ya. X1 hanya kan H1 tadi 200 ya. 200 plus 1 min X1 P2 sat 0,1 1 200 X1 plus 0,1 min 0,1 X1. Pindah ruas ya. Ini jadi 0,9. Ini jadi 199,9 X1. X1 sama dengan itu. 0,9 dibagi 199,9. 0,00450 2251. Ya, dapat ini kesatunya. Kalau ingin menghitung X2 ya gampang ya, berarti 1 dikurangi X1. Tapi kan nggak ditanyakan itu. Ini yang ditanyakan X1 dan Y1. Hubungan antara X1 dan Y1. Karena ini komponen 1, maka menggunakan pendekatan hukum Henry.
hukum Henry. Karena ini komponen 1. Ya. Sehingga Y1 kalikan P sama dengan X1 kalikan H1. Y1 yang ditanyakan, P-nya 1, X1, masukkan angkanya, H1, 200. 0,900450225. Ini 1. Ya, udah dapat. Ini sama. Sepuluh titik 13, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut aja. 10.14. Air even more so than carbon dioxide, ya. Udara even more itu apa ya? Lebih, ya. Istilahnya even more itu lebih-lebih, ya. Lebih bagus, ya, even more. Udara lebih bagus daripada karbon dioksida, yaitu inexpensive, tidak mahal, dan non-toxic, tidak beracun. Why is it not the gas of choice for making soda water? Mengapa tidak digunakan gas untuk membuat soda water? And cheap. Kempet itu minuman, ya, minuman apa ya? Ya, yang dipakai di pesta itu, ya. Mengapa tidak menggunakan gas untuk membuat soda water dan kempek? Nah, ini kemudian disuruh melihat tabel 10.1. Tabel 10.1. 10.1 itu depan itu, ya. Ya. Ini tebak-tebakan aja. Sopo itu? Tadi yang telat, ya. Apa tadi yang telat, ya? Yoga. Halo, Yoga? Halo? Loh, kemana ini anak ini? Harus ganti orang aja. Zilan. Halo, Zilan? Zilan kelas apa? Hah? Iya Pak, saya kelas A, baru selesai matekim Pak, kan kemarin kata Bapak boleh ikut kelasnya, jadi saya ikut join Pak. Oh ya, yes, nggak apa-apa. Saya baru join Pak tapi Pak. Oh, baru join? Iya, habis kelas matekim Pak. Ya, nanti lihat videonya aja, ya. Iya Pak, siap Pak. Irginata. Halo? Halo? Oh, ini kemana semua ini? Ini online ditinggal ini. Stephen. Halo, Stephen. Iya, Pak. Ya. Jawabnya apa, Stephen? 10.14. Mengapa tidak menggunakan udara saja untuk membuat minuman bersoda?
tetapi malah menggunakan karbon dioksida apabila menggunakan data dari tabel 10.1 ini. Kira-kira apa, Stephen? Menurut sepengertian saya mungkin dari itu Pak, dari dari tetapan Henry-nya itu Pak, mungkin butuh yang kecil gitu. Soalnya kalau punya yang udara kan hampir 73.000 gitu Pak. Oh ya. Berarti gini ya, apabila pada tekanan yang sama air dibandingkan karbon dioksida, udara ya, udara dibandingkan dengan karbon dioksida, udara ini baru terlarut sedikit, tetapi karbon dioksida ini sudah terlarut banyak ya, apabila pada tekanan yang sama. Misalkan saja untuk membuat minuman bersoda tekanannya 3 atmosfer misalkan ya. Nah ini yang udara baru terlarut sedikit sekali sehingga kayak nggak ngefek. Karbon dioksida ini sudah terlarut lebih banyak, berapa kalinya ini? 1.600 sama 72.000. Ya, benar jawabnya itu. Nomor 15. 16 ini sudah ada gamma-gamanya, ini roll modifikasi ini, ada gamanya. 15, ini ada heliumless gas are used as breathing media for deep sea diver. Why? Ini ada gas helium. Nah, gas helium ini dicampur dengan oksigen ya, karena untuk bernafas. Nah ini mengapa penyelam ya, penyelam pada ini ya, pada laut yang dalam, ketika dia menghirup gas oksigen dari tabung oksigen, itu mengapa tabung oksigennya menggunakan campuran gas helium? Maksudnya kan gitu. Kira-kira kenapa ya, kok nggak menggunakan nitrogen atau yang lain? Apa ya? Gantian cewek. Mutiara, halo? Tinggi Pak, masuk. Ya. Mengapa Mutiara? Ketika Ya Pak mau jawab. Jadi kan kalau misalnya kita lihat dari tabel 10.1 itu, menurut pemahaman saya yang oksigennya hanya 44.000 sekian bar, sedangkan heliumnya itu 126.600 sekian bar. Nah itu kenapa dibuat campuran, karena helium itu kan tidak mudah larut ketika di dalam air, jadinya agar oksigen yang ada dibawa oleh yang driving itu tidak mudah larut atau lepas ke air gitu Pak. Jadi dia tetap bisa langsung terhirup oleh itu Pak, sepemahaman saya. Jadinya kan nilainya hampir 3 kali lipat jauhnya. Iya benar ya. Yang benar itu terlarut ke dalam darah, Mbak. Ya benar sih air, karena iya Pak. Karena 80% komposisi darah itu kan air, plasma darah itu. Nah, kalau menggunakan gas karet berupa helium, ya, ada helium dan ada oksigen di dalam paru-paru kita. Maka yang diserap adalah oksigennya, karena tetapan Henry dari oksigen ini lebih kecil, ya, sepertiganya dari helium. Sehingga helium ini tidak terlarut ke dalam darah, tapi oksigennya itu yang terlarut ke dalam darah. Bapak kok tidak menggunakan nitrogen, bukannya nitrogen itu lebih murah ya? Tapi melihat lagi, ya, ini kan nitrogen cuma 2 kalinya, helium ini 3 kalinya. Kalau dari faktor safety, ya, dari faktor keselamatan, helium ini lebih aman ya, lebih menjamin keselamatan daripada
nitrogen. Gitu. Ya, itu saja. Ini kayaknya yang tentang hukum Henry cuma sedikit ya ini problemnya. 13, 14, 15. 17 ini role modifikasi, ada gamanya ya. Ini setelah gue saja. Ini gamma-gamma ini role modifikasi semua ini. Ini minggu kelima aja. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan atau yang didiskusikan? Jadi materinya nanti pengenalan ini ya, pengenalan VLE, kemudian hukum role, campuran azeotrop itu teorinya saja. Teorinya saja, untuk perhitungannya enggak ya. Perhitungannya untuk azeotrop itu S2 sebenarnya. Bahkan di S2 itu tidak hanya azeotrop positif dan negatif saja, tetapi ada heteroazeotrop. Itu biasanya multi komponen. Komponennya 3, 4 ya dan sebagainya. Itu nanti S2. Jadi saya tidak masukkan ke perhitungan ya, kita pengenalan saja azeotrop. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum Henry. Nah, materinya itu. Ikuti di PPT saya materinya. Pak, apakah jadi lewat Excel Pak nanti kuisnya? Nah, mau manual kan? Tidak apa-apa kalau manual. Enggak Pak. Ya. Ya enak pakai Excel Mas ya. Iya pakai Excel. Nah. Ya ini sebenarnya dasarnya OTK 3 ya nanti. OTK 3 itu saya juga berencana pakai Excel ya. Ya semester ganjil sih, semester kemarin saya sudah menggunakan Excel ya, dan seterusnya mau saya gunakan Excel ya, biar tidak pakai kertas milimeter terus ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya. Ini videonya segera saya upload di YouTube. Ya paling enggak, kalau enggak nanti malam ya besok ya baru saya upload. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.